Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pragmatik akan menjelaskan tentang materi presuposisi, implikatur, dan entailment. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uli Nuha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian presuposisi. Presuposisi atau peranggapan adalah dugaan atau anggapan awal yang dimiliki penutur sebelum mengatakan sesuatu. Artinya, sebelum berbicara, penutur sudah menganggap bahwa lawan bicara memahami hal yang sedang dibicarakan. Presuposisi juga berarti informasi yang dianggap sudah diketahui atau benar oleh penutur ketika ia menyampaikan suatu kalimat. Jika informasi yang dianggap benar itu ternyata tidak benar, maka kalimat yang diucapkan menjadi sulit dinilai benar atau salahnya. Kemudian, ada ciri-ciri presuposisi. Ciri utama presuposisi adalah sesuatu yang sudah diasumsikan atau dianggap benar oleh penutur sebelum ia mengucapkan suatu kalimat. Peranggapan ini muncul dari pernyataan yang disampaikan dalam tuturan. Menurut Giorgio 2006, ciri paling mendasar dari presuposisi adalah tetap bertahan meskipun kalimatnya dinegasikan atau dibuat negatif. Artinya, walaupun kalimat tersebut diubah menjadi bentuk penyangkalan, peranggapan yang terkandung di dalamnya tetap dianggap benar. Selanjutnya, fungsi presuposisi. Yang pertama, mengefisienkan komunikasi. Presuposisi membuat komunikasi lebih singkat karena tidak semua informasi perlu dijelaskan lagi. Penutur menganggap pendengar sudah mengetahui sebagian informasi. Yang kedua, memperkuat konteks pembicaraan. Presuposisi memperjelas situasi atau latar belakang pembicaraan sehingga pesan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menunjukkan informasi yang dianggap benar. Dalam sebuah tuturan, penutur sering menganggap suatu hal sudah terjadi atau sudah diketahui, sehingga dianggap sebagai fakta dalam pembicaraan. Dan yang keempat, membantu memahami makna tersembunyi. Presuposisi membuat pendengar dapat menangkap makna yang tidak diucapkan secara langsung dalam kalimat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Maria Hikmah, NIM 34. Selanjutnya ada jenis-jenis presuposisi. Yang pertama, eksistensial, yaitu menunjukkan keberadaan sesuatu. Yang kedua, faktif, yaitu informasi dianggap fakta atau kenyataan. Yang ketiga, leksikal, yaitu muncul dari makna kata tertentu. Yang keempat, non-faktif, yaitu diasumsikan tidak benar. Yang kelima, struktural, yaitu berasal dari struktur kalimat. Dan yang keenam, konterfaktual, yaitu bertentangan dengan kenyataan. Selanjutnya, contoh dari presuposisi. Contohnya, Rina berhenti bermain game. Praanggapannya, Rina dulu bermain game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikatur. Pengertiannya, implikatur yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin implicare yang artinya melipat, merupakan konsep linguistik yang menjelaskan adanya maksud, saran, atau arti tersembunyi dari seorang penutur yang berbeda dengan apa yang diucapkan secara gamblang. Menurut Brown dan Yule 1996, istilah ini digunakan untuk menerangkan bahwa sebuah tuturan memiliki makna tersirat yang melampaui makna harfiahnya, sehingga pendengar perlu memahami konteks di balik kata-kata tersebut untuk menangkap pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni, NIM 25301100070. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian fungsi implikatur. Implikatur berfungsi untuk menyampaikan maksud secara tidak langsung dalam komunikasi.
Dengan adanya implikatur, seseorang dapat berbicara lebih efisien, lebih sopan, atau memberikan penekanan makna tanpa harus mengatakannya secara langsung. Kemudian terdapat ciri-ciri implikatur. Beberapa ciri implikatur antara lain. Yang pertama, dapat dibatalkan. Artinya makna tersirat bisa dibatalkan jika penutur memberikan penjelasan tambahan. Yang kedua, ketidakterpisahan, yaitu makna implikatur berkaitan dengan konteks ujaran yang digunakan. Yang ketiga, prasyarat makna harfiah, yaitu sehingga makna tersirat muncul dari makna dasar kalimat tersebut. Yang keempat, kebenaran mandiri, yaitu makna implikatur tidak selalu bergantung pada benar atau salahnya kalimat secara literal. Selanjutnya adalah jenis-jenis implikatur. Implikatur dibagi menjadi dua, yaitu implikatur konvensional, yaitu makna tersirat yang sudah umum dipahami dalam penggunaan bahasa. Yang kedua, implikatur non-konvensional, atau percakapan, yaitu makna tersirat yang muncul karena konteks percakapan tertentu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Najma Anissa. Di sini saya akan menjelaskan contoh implikatur. Contoh implikatur yaitu ruangan ini panas sekali. Yang berarti itu perintah menyalakan AC atau membuka jendela. Yang kedua itu ada orang tua saya berkunjung. Di saat kita ditanya apakah akan ke pesta, orang tua kita akan ke pesta, yang berarti itu implikaturnya itu tidak bisa datang. Yang kedua ada pengertian entailment. Entailment adalah hubungan makna di mana kebenaran satu pernyataan menjamin kebenaran pernyataan lain. Menurut Harimurti, entailment itu berarti pengertian atau makna yang muncul sebagai akibat dari suatu bentuk. Sedangkan menurut Nababan, entailment itu disebut ketergantungan makna. Contohnya itu, saya menyesal telah melanggar peraturan ini, yang berarti saya telah melanggar peraturan ini. Adapun fungsi entailment yaitu untuk memperjelas makna secara logis, meningkatkan efisiensi komunikasi, mendeteksi kontradikasi, serta penting dalam NLP atau pemrosesan bahasa alami untuk memahami konteks. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denopal Hasbi dengan NIM 54. Di sini saya akan membacakan contoh entailment, jenis-jenis implikatur, dan contoh dari jenis-jenis implikatur. Yang pertama, contoh entailment yaitu saya menyesal telah melanggar peraturan ini. Menjadi saya telah melanggar peraturan ini. Selanjutnya, jenis-jenis implikatur. Yang pertama, entailment satu arah atau one way entailment. Entailment satu arah adalah hubungan antara dua kalimat di mana kebenaran kalimat pertama menyebabkan kalimat kedua juga benar, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ini terjadi karena kalimat pertama memiliki makna yang lebih khusus, sedangkan kalimat kedua lebih umum. Yang kedua ada entailment dua arah atau two way entailment. Entailment dua arah adalah hubungan dua kalimat yang saling menjamin kebenaran satu sama lain. Jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua juga benar. Dan sebaliknya, biasanya kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama, hanya berbeda bentuk atau susunan kata atau parafrase. Dan yang terakhir, entailment metafora. Entailment metafora adalah hubungan makna yang muncul melalui ungkapan kiasan atau perumpamaan. Kalimat tidak dipahami secara harfiah, tetapi mengandung makna simbolis untuk menjelaskan suatu konsep. Selanjutnya, contoh-contoh dari jenis implikatur. Yang pertama, contoh dari entailment satu arah atau one way, yaitu baju saya berwarna marun menjadi baju saya berwarna merah. Jika baju berwarna marun, maka pasti termasuk warna merah. Namun jika hanya disebut merah, belum tentu marun karena merah memiliki banyak variasi. Contoh yang kedua dari entailment dua arah atau two way entailment, yaitu
Wortel dimakan kelinci menjadi kelinci memakan wortel. Kalimat ini memiliki arti yang sama, hanya berbeda bentuk kalimat, yaitu pasif dan aktif. Dan yang terakhir, contoh dari implicatur entailment metafora, yaitu cinta adalah perjalanan. Kalimat ini tidak berarti cinta benar-benar perjalanan, tetapi menggambarkan bahwa cinta memiliki proses, rintangan, dan tujuan seperti sebuah perjalanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.